Ketika kita dalam bahaya dan kita tahu ada yang berjaga, pasti kita akan merasa tenang dan aman. Ya, contoh, kita pernah yang namanya kemalingan. Akhirnya kita pasang CCTV, kita panggil hansip, satpam gitu ya, kita bikin orang-orang berjaga di depan rumah kita menjadi aman. Kita menjadi enak tidur istilahnya gitu ya. Atau mungkin pada saat lagi hebohnya begal gitu ya, kita mau naik motor itu rasanya takut. Tapi kalau kita misalkan banyak orang, kita tahu saling jaga satu sama lain, kita nggak takut. Karena apa? Kita tahu ada yang saling jaga, kita tahu ada yang nemenin istilahnya gitu ya. Jadi waktu kita dalam bahaya, waktu kita merasa terancam, waktu kita merasa ada sesuatu yang mengganggu kita, dan ketika itu kita tahu ada yang berjaga, bagi kita pasti kita merasa tenang dan aman. Ya, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang menolong. Bahkan firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang percaya kepadanya dan meluputkan dia. Ya, jadi malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita. Keluarga saya pun jauh dari pemandangan mata saya nggak tahu keadaan mereka seperti apa. Rasa takut ada, rasa khawatir ada. Tapi saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Saya mau lari kemana? Saya terus pesen tiket, terus saya lari ke Jakarta gitu, nemuin keluarga saya yang berdoa. Saya yang nggak bisa ngasih obat, saya yang nggak bisa berobat, kasih mereka, membentengi mereka dengan keselamatan, nggak bisa. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kita keselamatan, keamanan. Dia yang sanggup untuk menjaga kita. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan, saat ini kita bukan libur. Ya, ingat, kita bukan libur, tapi apa? Ibadah di rumah. Bapak Ibu Saudara perhatikan di warta, saya tidak tulis libur, tidak, tulisannya apa? Ibadah di rumah. Artinya apa? Bikinlah pujian di rumah, penyembahan di rumah, mesbah doa di rumah, berdoalah, percayalah, berharaplah hanya kepada Tuhan. Jadi bukan libur, hore libur sekolah, enggak tuh. Anak-anak tetap ada tugasnya. Ya, hore libur ibadah, ya enggak, di rumah tetap berharap, berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ya, jadi sekarang ini bukan libur, tapi kita ibadah di rumah. Ya, ingat Tuhan kita bukannya dibentengi dari 4 tembok ini ya, gereja, tapi dia juga ada di rumah Bapak Ibu Saudara. Bahkan pemimpin pujian tadi sudah katakan 2-3 orang berkumpul, ya bersatu hati menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, maka dia Allah yang maha hadir. Ya, jadi berdoalah, percayalah, berharaplah kepada penjagamu. Janjinya iya dan amin. Kalau dulu dia pernah menolong kita, maka percayalah saat ini pun dia sanggup untuk menolong kita. Dulu-dulu ya banyak wabah, dulu-dulu ya banyak penyakit, tapi Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit, satu demi satu Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau kasih 2 pilihan kepada kita. Ya, pilihan yang pertama, Bapak Ibu Saudara mau tinggal di dalam kekhawatiran, atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara mau tinggal di dalam percaya. Ada beberapa ayat, kita buka Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini tentang hal kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mencek gitu ya, di bidang kesehatan, di dunia kesehatan, yang namanya khawatir itu nggak nambah umurmu sehari, seminggu, sebulan, setahun, enggak. Yang ada yang namanya khawatir itu bikin kamu panik, bikin kamu jadi susah tidur. Kalau orang susah tidur itu darahnya tinggi. Kalau orang darah tinggi itu pusing. Kalau orang pusing itu butuh yang namanya obat. Jadi khawatir itu tidak nambah kamu sehat, nambah kamu sakit. Ketika muncul virus ini, yang terjadi apa? Orang-orang berbondong-bondong belanja ini sampai semua habis dan semua menjadi langka. Akhirnya apa? Mereka takut. Akhirnya apa? Mereka mulai gelisah. Ya, jadi jangan kamu khawatir, karena khawatir itu tidak nambah sedikit saja dalam hidup kamu, sehari, sejam, 2 jam, enggak. Yang ada apa? Kamu jadi banyak pikiran, kamu jadi sakit. Ada satu cerita, sebuah pegawai toko, karena merebaknya virus ini,
Ya, dia panik, dia takut, segala macam vitamin dia minum. Di rumah dia minum vitamin, nyampe toko dia minum vitamin. Dia batuk-batuk sedikit, gak enak lagi tenggorokan, dia minum larutan, dia minum adem sayur, dia minum segala macam dalam satu hari. Akhirnya besok dia sakit sungguhan, lambungnya bengkak. Karena apa? Dia terlalu khawatir akan hidupnya, dia terlalu sibuk dengan membaca postingan corona itu gitu ya. Jadi pikiran, jadi segala macam vitamin dia minum, sehat enggak, malah sungguhan sakit. Nah, jadi ketika kita takut, ketika kita kurang percaya, maka kita menjadi bimbang. Matius 8 ayat 26. Yesus berkata kepada murid-murid, Matius 8 ayat 26, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Murid-murid ikut Yesus. Murid-murid tahu Yesus melakukan mujizat. Kenapa dengan badai mereka takut? Sampai Yesus katakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Dan dalam Matius 14 ayat 31 dikatakan apa? Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Petrus ikut Yesus. Petrus dengar Yesus berkhotbah, dengar, lihat mujizat yang dilakukan. Tapi dikatakan apa? Dia kurang percaya, dia menjadi bimbang karena ada angin yang dia rasakan. Dia menjadi goyah, dia menjadi ragu. Tapi kalau kita percaya, Markus 11 ayat 24 katakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Kita berdoa, kita minta. Ya, dalam Matius dikatakan apa? Kamu ketuk pintunya, dia buka. Kamu minta, dia beri. Ya. Bahkan Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Apa yang kita takutkan hari-hari? Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita bimbang, tidak percaya, ragu? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, maka seluruh hidup kita, bahkan seisi rumah kita, Tuhan yang jaga, Tuhan yang menolong. Ya, saya tutup dengan satu kisah tentang Bapak Abraham. Kita semua tahu kisah tentang Bapak Abraham. Dia bapak orang beriman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, usianya bukan usia yang masih muda untuk mendapatkan seorang anak. Ya, tapi Bapak Abraham hanya percaya kepada janji Tuhan. Tuhan katakan, "Kamu akan punya anak, kamu akan punya anak." Sampai akhirnya mereka hanya bisa tertawa. Bahkan anaknya dikasih nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Mereka mungkin ragukan janji Tuhan. Tapi perhatikan, ketika Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Abraham gak punya dasar untuk berharap, Abraham gak punya dasar untuk percaya. Secara fisik dia gak mampu, bahkan dia lihat istrinya pun dia gak mampu lagi. Tapi perhatikan, Abraham tetap percaya. Apapun yang terjadi, Abraham tetap percaya. Bahkan waktu Tuhan bilang, "Abraham, pergi dari rumahmu, dari sana keluargamu, pergi." Abraham nurut, Abraham pergi. Tuhan kasih tahu gak tujuannya? Enggak. Tuhan hanya bilang Abraham pergi. Dan Abraham pergi. Abraham taat. Ya. Apakah ada alasan untuk kita tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, ada janji perlindungan, artinya ada jaminan dari Tuhan. Ya. Kalau boleh saya katakan, kalau di bangsa Indonesia ini, kalau ada surat, ada materai 6.000-nya, itu dijamin oleh negara, ya, dijamin oleh hukum. Dan saya katakan firman Tuhan itu Tuhan jamin. Bahkan kalau bisa pakai materai 10.000, 100.000. Artinya apa? Pasti iya dan amin. Ketika Tuhan katakan, "Akulah penjagamu, akulah naunganmu, aku di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau, bulan tidak menyakiti engkau." Tuhan menjagamu dari segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Dia menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kerjakanlah bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Berdoa,
berharap kepada Tuhan, percaya. Kalau heboh dengan virus itu, ya kerjakanlah bagian kita. Kita jaga kebersihan kita jaga kesehatan kita, makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Kerjakan bagian kita, berdoa, percaya. Bukan berarti kita tidak boleh bersih-bersih, ya boleh. Kita justru harus diajarkan untuk bersih-bersih, jaga kesehatan, ya tidur yang cukup, makan yang sehat. Dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Ya, Dia bukan Tuhan yang tertidur. Dia akan kerjakan bagiannya, kita kerjakan bagian kita. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan menjaga kita. Ya, Dia Allah yang iya dan amin. Janjinya itu pasti. Ketika Dia katakan Dia menjaga kita, Dia sungguh akan menjaga kita. Ketika Dia katakan Dia akan meluputkan kita, Dia sungguh akan meluputkan kita. Dan Dia akan pulihkan kita. Bukan hanya kita, bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia akan Tuhan pulihkan. Ya, kita akan naikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman.